Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini ya, insya Allah Ta'ala kita akan mereview kitab dari karya pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari rahimallahu ta'ala, yang berjudul Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab ini salah satu karya terbesar dari Rais Akbar, ya, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan salah satu rujukan bagi warga Nahdiyin ya dalam melaksanakan amaliyah dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau adalah ulama ahli hadis, mendirikan pesantren yang terkenal di daerah Jombang, pesantren Salafiyah Syafi'iyah Tebu Ireng. Beliau mendapatkan ijazah langsung Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ketika beliau belajar di Hijaz yang sekarang menjadi bagian dari Saudi Arabia. Saat itu Hijaz masih dalam kedudukan dikuasai oleh Turki Ottoman. Nah, kenapa beliau membuat kitab ini? Ya, karena saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah Ta'ala ya, bahwa banyak tuduhan kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama ya, tuduhan terutama bahwa masyarakat terutama di Pulau Jawa ini banyak menganut bid'ah, khurafat, tahayul dan sebagainya. Oleh sebab itu di dalam kitab ini pun disalin kembali atau dikumpulkan kembali oleh cucunya ya, yaitu Ki Haji Isomuddin Hadzik rahimahullah taala, atau yang dikenal dengan Gus Isom ya. Karena kitab ini sempat hilang sehingga beliau cucunya ya mencari langsung kepada murid-muridnya dari Hadratus Syekh yang masih tersisa. Dan akhirnya beliau kumpulkan, dan salah satu kitabnya adalah Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang menarik saudaraku, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dalam pasal pertamanya ya, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari itu menjelaskan tentang sunnah dan bid'ah. Jadi beliau menjelaskan secara detail tentang pengertian sunnah dan bid'ah. Apa yang itu dikatakan sunnah dan apa yang dikatakan bid'ah. Ya. Sehingga ini ya cocok sekali untuk kita melihat karya ini secara lebih objektif ya, sehingga kita bisa memahami bahwa pendiri Nahdlatul Ulama sendiri ya menjelaskan sunnah dan bid'ah dengan cara-cara yang sangat ilmiah sekali, dengan menggunakan dalil-dalil yang insyaallah ta'ala ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah kemudian dalam pasal yang kedua atau bagian yang kedua
Ya, ini beliau menjelaskan tentang pegangan masyarakat Nusantara yang berpegang kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan beliau di dalam kitab ini juga menceritakan munculnya berbagai macam bid'ah yang ada di Nusantara dan yang macam-macam bid'ah yang terjadi pada saat ini. Itu yang beliau jelaskan di dalam kitab ini. Nah, kemudian beliau juga menjelaskan mengapa Nahdlatul Ulama memilih salah satu dari 4 mazhab yang ada di dunia saat ini, ya. Jadi Nahdlatul Ulama menganut salah satu dari 4 mazhab yang diakui oleh mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Terutama, ya, Nahdlatul Ulama mengikuti mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan mengapa Nahdlatul Ulama memilih salah satu imam tersebut. Kemudian di dalam kitab ini juga beliau juga menjelaskan tentang wajibnya taklid, ya. Ya, beliau juga menjelaskan wajibnya taklid, ya, bagi orang-orang yang tidak mampu untuk beristihad. Ya, jadi beliau menyatakan wajibnya taklid, ya, bagi orang-orang yang tidak mampu beristihad. Kemudian beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga dalam pasal lainnya mengatakan berhati-hati dalam mengambil ilmu agama, ya, dan juga berhati-hati terhadap fitnah ahli bid'ah, orang-orang munafik, ya, orang-orang munafikin dan serta para imam yang menyesatkan. Penjelasan dia sangat luar biasa tentang ini. Ini menjadi rujukan juga bagi teman-teman yang ingin mempelajari tentang kitab ini. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang di dalam kitabnya ini juga beliau juga menjelaskan tentang banyaknya, ya, hadis dan asar tentang dicabutnya ilmu dan mewabahnya kebodohan. Bahkan, ya, banyak orang yang mengikuti bid'ah serta keberadaan agama yang hanya dipegang oleh segelintir orang. Ya. Kemudian juga menjadi dalam kitab ini juga beliau juga dosa orang yang mengajak kepada kesesatan dan orang-orang yang memberi contoh yang buruk. Tidak lupa beliau juga menjelaskan dalam kitab ini juga terpecahnya umat Islam menjadi 33 golongan, ya. Kemudian beliau juga menjelaskan teologi kelompok sesat dan golongan selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi, ya, kitab ini layak untuk dibaca, ya, terutama bagi warga Nahdliyin untuk memahami, ya, secara asli pemikiran dari Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, ya. Jadi buku ini bisa dijadikan rujukan untuk warga Nahdliyin. Dan bagi orang-orang, ya, selain warga Nahdliyin juga buku kitab ini bagus untuk sebagai bahan perbandingan, ya, dan bahan penelaahan lebih lanjut untuk memahami, ya, tentang Jamiah Nahdlatul Ulama itu sendiri. Ya, insya Allah kitab ini, ya, sudah satu kali dibaca di dalam majelis, ya, pada hari
Jumat kemarin, Jumat malam Sabtu. Insya Allah nanti setiap Jumat malam Sabtu dan Sabtu malam Minggu dibaca kembali, ya. Paling tidak kita bisa tahu apa saja, ya, pemikiran-pemikiran dari seorang tokoh besar, ya, tokoh ahli hadis, ya, Muhammad, ya, Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimallahu taala. Semoga review ini bermanfaat dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala untuk selalu membaca kitab-kitab dari para ulama salafus soleh. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.